Kisah ini dimulai di Inggris, di mana kehidupan tenang keluarga Dashwood tiba-tiba berubah oleh sebuah kehilangan. Beberapa minggu sebelumnya, diceritakan bahwa Tuan Dashwood mengalami sakit yang cukup parah. Sebelum kematiannya, ia memanggil anak laki satu-satunya dari pernikahannya yang pertama, yaitu John Dashwood. Tuan Dashwood memiliki harta yang cukup banyak dan sebuah rumah mewah di Norland Park. Saat itu di Inggris berlaku hukum bahwa hanya anak laki-lakilah yang akan mewarisi semua kekayaan orang tuanya. Oleh sebab itu, Norland Park secara otomatis akan jatuh ke tangan John, bukan kepada istri kedua Tuan Dashwood serta putri-putrinya, yaitu Eleanor, Marianne, dan Margaret. Meskipun John pada awalnya berjanji akan memberikan nafkah yang cukup untuk ibu tiri dan adik-adiknya, tapi janji itu dengan cepat berubah akibat pengaruh istrinya yang sombong dan pelit yang bernama Fanny. Tunjangan yang harusnya 3.000 pound per tahun tiba-tiba berubah menjadi hanya 500 pound per tahun. Sementara itu di Norland Park terlihat Marianne yang sedang mengenang ayah tercintanya sambil memainkan pianonya dengan melodi menyayat hati. Tak lama kemudian nampak Eleanor yang menghampiri adiknya itu dan dengan lembut memintanya untuk memainkan lagu lain agar sang ibu tidak terus-menerus bersedih. Setelah menjanda, Nyonya Dashwood begitu cemas tentang masa depan putri-putrinya. Mereka tidak mendapat warisan dan tidak lagi memiliki apapun selain sebuah tunjangan sederhana. Apalagi kini mereka harus segera angkat kaki dari rumah mewah yang telah puluhan tahun mereka tempati. Nyonya Dashwood merasa makin terpuruk karena ia dipaksa oleh keadaan harus menyambut seseorang yang secara tidak langsung akan merebut rumahnya. Tapi Eleanor, si anak sulung yang memiliki sifat sangat penyabar, terlihat berusaha terus menenangkan sang ibu. Ia juga kemudian tampak meminta maaf kepada para pelayan bahwa dirinya kini tak bisa memperkerjakan mereka lagi dan hanya bisa membawa satu orang pembantu perempuan dan satu orang pembantu laki-laki. Di sudut lain, tanpa membuang waktu, John dan Fanny terlihat memulai perjalanan ke Norland Park yang sekarang secara hukum menjadi milik mereka sebagai satu-satunya ahli waris. Tampak makan malam kedua keluarga Dashwood berlangsung begitu canggung. Marianne saat itu benar-benar tak bisa menyembunyikan wajah tidak sukanya kepada Fanny. Berbeda dengan Eleanor yang berusaha untuk bersikap ramah kepada istri kakak tirinya tersebut. Meskipun kemudian Fanny memberitahu bahwa adik laki-lakinya akan singgah dan tinggal sementara waktu di Norland Park dan meminta kamar Margaret yang memiliki pemandangan indah untuk diberikan kepada sang adik. Keesokan harinya, Edward, adik laki-laki Fanny, tiba di Norland Park. Ia begitu sopan dan tampak berpendidikan, memberikan kesan pertama yang baik kepada Eleanor. Dengan keramahan serta kelembutannya, Edward dengan sangat cepat berteman dengan Margaret, adik termuda Eleanor yang hobi berpetualang dan sulit untuk dibujuk. Edward berhasil menaklukkan Margaret yang telah lama bersembunyi sejak kedatangan Fanny dan John ke Norland Park, dan pemandangan itu tanpa sadar telah berhasil menyentuh hati Eleanor. Dalam waktu singkat terlihat Eleanor yang berhasil menarik perhatian Edward, di mana satu hari Edward mendapati Eleanor yang menitikkan air mata saat mendengar melodi sendu yang dimainkan oleh Marianne. Pria itu menyaksikan betapa lembutnya hati Eleanor. Edward kemudian memberikan sapu tangan miliknya untuk membantu menyeka air mata di wajah gadis tersebut. Edward yang baik, penuh perhatian dan tulus, bertemu dengan Eleanor yang lembut dan penyayang, menjadikan mereka dengan cepat mengembangkan sebuah hubungan positif timbal balik yang cukup tenang. Sementara itu, untuk pertama kalinya sejak menjanda, tampak senyum terukir kembali di wajah Nyonya Dashwood. Ia bisa menyadari ada ketertarikan antara putri sulungnya dengan Edward. Namun di sisi lain, terlihat Fanny yang mengerutkan kening sebagai tanda tidak setuju atas kedekatan sang adik dengan Eleanor.
Suatu hari Nyonya Dashwood tampak begitu bahagia ketika ia menerima surat dari sepupunya yang bernama John Middleton yang menawarkan sebuah pondok kecil miliknya di daerah Devonshire untuk ditempati oleh Nyonya Dashwood dan putri-putrinya. Saat itu terlihat Mary Ann yang begitu bersemangat ingin segera pergi. Tapi tiba-tiba sang ibu menyarankan untuk menundanya. Ia tak ingin buru-buru meninggalkan Norland Park karena memperhatikan kedekatan yang mulai tumbuh antara Eleanor dan Edward. Ada rasa tak tega di hati Nyonya Dashwood bila harus menjauhkan mereka. Namun berbeda dengan sudut pandang Mary Ann. Mary Ann yang penuh gairah dan sangat impulsif merasa ragu dengan hubungan antara kakaknya dan Edward. Menurut Mary Ann, Edward terlalu sopan, sementara Eleanor terlalu tenang dan terkendali secara emosional, sehingga tidak mungkin ada yang berani menyatakan cinta terlebih dahulu. Karena Mary Ann percaya bahwa cinta harus membara dan siap menerima konsekuensi bila sudah terlibat di dalamnya. Hari terus berlalu, kedekatan antara Eleanor dengan Edward makin jelas terlihat, dan hal itu tentu saja membuat Fanny sangat khawatir. Terancam oleh peringatan Fanny yang mengatakan bahwa Edward adalah anak yang sangat diharapkan oleh keluarganya dan harus menikah dengan seorang wanita yang berstatus sosial setara. Mendengar itu, akhirnya Nyonya Dashwood tidak memiliki pilihan lain selain memutuskan kasih sayang Eleanor yang semakin besar kepada Edward dan mengumumkan bahwa mereka akan segera pindah dari Norland Park. Keesokan harinya, Edward terlihat menghampiri Eleanor. Di situ Edward nampak ingin menyampaikan sesuatu. Ia membuka percakapan dengan bercerita tentang sekolah yang bernama Plymouth, di mana Edward mengenyam pendidikannya selama 4 tahun di sana. Namun belum selesai Edward bercerita, tiba-tiba Fanny datang dan memberitahu Edward bahwa ibunda mereka meminta Edward untuk segera kembali ke London. Singkat cerita, setelah perpisahan hari itu, Eleanor dan keluarganya pun juga memulai perjalanan mereka, meninggalkan rumah yang mereka cintai dan belajar menata masa depan yang tidak pasti, di mana keamanan finansial yang selama ini mereka nikmati harus terkikis dalam waktu yang singkat. Meskipun kepindahan keluarga Dashwood sebagai bentuk dari kerendahan hati mereka, tapi tetap saja itu tidak mudah. Harus menjalani bab baru dalam hidup mereka. Namun Eleanor dengan segala kebaikannya berusaha memimpin ibu dan adik-adiknya. Bab baru ini juga dimulai dengan kemunculan seorang kolonel karismatik bernama Brandon yang merupakan kawan baik dari John Middleton. Hari itu John Middleton dan ibunya yang bernama Nyonya Jennings menjamu keluarga Dashwood di rumahnya, di mana John juga mengundang Kolonel Brandon. Disitulah cinta pada pandangan pertama dimulai. Melihat Mary Ann dengan begitu merdunya bernyanyi sambil memainkan sebuah piano, membuat hati Brandon bergetar. Namun di sisi lain, Mary Ann tidak merasakan hal yang sama, meski Brandon berusaha melayani dan memberikan perhatian. Nyonya Jennings yang sadar bila Kolonel Brandon sepertinya menyukai Mary Ann, lantas bercerita kepada Eleanor tentang masa lalu kolonel tersebut, bahwa ia adalah pria kaya yang baik hati, namun memiliki masa lalu yang cukup tragis, di mana 20 tahun lalu ia pernah mencintai seorang gadis miskin, tapi karena tidak direstui oleh sang ayah, mereka lalu dipisahkan. Brandon dikirim untuk menjadi tentara, sementara sang wanita terpaksa menjadi pelacur untuk menghidupi dirinya. Sepulangnya dari militer, Brandon menemukan kekasihnya dalam kondisi sekarat di dalam rumah yang sangat menyedihkan. Sejak saat itu, Brandon seperti tidak pernah lagi tertarik dengan seorang wanita, sampai ia bertemu dengan Mary Ann. Sayangnya, Mary Ann tidak tertarik dengan Brandon. Dunia romantis Mary Ann menyala saat ia bertemu dengan John Wilby, seorang pria menawan yang flamboyan. Seketika hubungan mereka terjalin begitu intens, apalagi Wilby juga menyukai puisi, musik dan sangat ekspresif dalam mengungkapkan perasaannya, sama seperti Mary Ann. Sehingga adik Eleanor tersebut dengan mudahnya jatuh cinta karena melihat semangat Wilby yang dianggapnya sebagai perwujudan dari sikap romantis.
Hubungan mereka dengan cepat menjadi buah bibir di daerah itu, dan Mary Ann yakin bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sebentar lagi akan terjadi. Sementara Kolonel Brandon menderita dalam diam. Ia begitu patah hati menyaksikan cintanya kepada Mary Ann bertepuk sebelah tangan. Dari semua keromantisan yang terlihat pada Wilby dan Mary Ann, tak ada satupun orang bakal menduga bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tanpa peringatan, Wilby tiba-tiba harus pergi meninggalkan Devonshire, memberikan alasan yang samar dan membiarkan Mary Ann terombang-ambing dalam ketidakpastian dan janji yang tidak jelas. Mary Ann terlihat terpukul. Ia menolak kenyataan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia berpegang teguh pada harapan dan masih yakin bahwa cintanya pasti akan menang. Satu malam Eleanor bertemu dengan sepupu Nyonya Jennings yang bernama Lucy. Lucy yang tahu bahwa Eleanor bersaudara ipar dengan Fanny, lalu tanpa diduga ia bertanya tentang adik laki-laki Fanny yang tak lain adalah Edward. Ada sebuah rahasia kecil yang selama ini disimpan rapat oleh Lucy. Rahasia yang tanpa Lucy sadari akan membuat hati Eleanor terluka, di mana ternyata Lucy dan Edward sudah bertunangan 4 tahun lalu secara diam-diam tanpa diketahui oleh keluarga Edward. Mereka berkenalan saat menuntut ilmu di Plymouth dan saling jatuh cinta saat mereka masih sangat muda. Kabar itu tentu saja menghancurkan Eleanor. Ia terpaksa menekan rasa sakitnya sekali lagi akibat mencintai Edward. Namun terlihat Eleanor yang tetap tenang seperti biasa. Ia begitu rapih menyembunyikan perasaannya. Pada saat yang sama, Nyonya Jennings mengundang Lucy, Eleanor dan Mary Ann untuk ikut bersamanya ke London. Meski berusaha menolak, tapi Nyonya Dashwood mendorong Eleanor untuk pergi. Karena Nyonya Dashwood tahu anak-anaknya akan bisa bertemu dengan cinta mereka di sana, yaitu Edward dan juga Wilby. Dalam perjalanannya ke kota London, terdengar Lucy yang terus berbisik kepada Eleanor menceritakan perihal cintanya dengan Edward. Sementara Mary Ann tampak begitu penuh harap ingin segera bertemu dengan pria yang ia cintai. Setibanya di kota tersebut, Mary Ann langsung menitipkan sebuah surat agar segera diberikan kepada Wilby. Namun meski sudah beberapa surat Mary Ann kirimkan, tetap saja ia tak kunjung mendapatkan balasan. Suatu malam, Nyonya Jennings membawa para gadis ke pesta dansa. Di sana mereka bertemu dengan Fanny dan juga John, serta adik laki-laki Fanny lainnya yang bernama Robert. Lalu ketika Eleanor berdansa dengan Robert, tanpa sengaja Eleanor bertemu dengan Wilby. Saat itulah Mary Ann juga menyadari kehadiran Wilby. Tapi Wilby nampak memperlakukan Mary Ann dengan sikap acuh tak acuh. Merasa penasaran dengan perubahan Wilby, Mary Ann lantas mengikutinya dan mendapati Wilby tengah berada di dalam perkumpulan orang-orang kelas atas dan sedang bersama wanita lain. Dari Nyonya Jennings, Eleanor dan Mary Ann kemudian tahu bahwa Wilby akan segera menikah dengan Nona Grey yang kaya raya, di mana Wilby menerima 50.000 pound untuk mas kawinnya. Mendengar itu, tentu saja Mary Ann merasa terhina, patah hati dan juga hancur secara emosional. Kolonel Brandon yang mengetahui rasa sakit yang dialami oleh Mary Ann terlihat bergegas ke London. Ia lalu mengungkapkan kepada Eleanor tentang sifat Wilby yang penuh tipu daya, di mana Wilby telah menghamili seorang gadis dan mencampakkannya. Dan ketika bibi dari Wilby mengetahui hal tersebut, sang bibi mencabut hak warisnya. Karena tidak punya uang dan terlilit hutang, Wilby mengejar Nona Grey yang kaya raya, sehingga memilih meninggalkan Mary Ann demi uang. Sementara itu di tempat lain, pertunangan antara Lucy dan Edward berantakan ketika keluarga Edward mengetahuinya. Meski Edward diusir dan kehilangan dukungan finansial dari keluarganya, tapi Edward menolak untuk mengkhianati integritasnya sebagai seorang pria. Ia memilih akan tetap menikahi Lucy. Kolonel Brandon yang bisa memahami penderitaan karena tidak diizinkan menikahi perempuan yang dicintai akibat perbedaan kelas sosial, lalu menawarkan salah satu usahanya untuk dikelola oleh Edward, agar Edward kelak bisa menghidupi istri dan anak-anaknya.
Kolonel Brandon kemudian meminta Eleanor untuk menemui Edward dan menyampaikan pesan itu kepada adik Fanny tersebut. Selanjutnya terlihat dua gadis Dashwood kembali melakukan perjalanan pulang ke Devonshire. Kolonel Brandon meminta Eleanor dan Mary Ann untuk tinggal sementara waktu di rumahnya sampai kondisi Mary Ann membaik. Tapi sekali lagi, Mary Ann harus menerima konsekuensi dari sifat impulsifnya. Ia membiarkan dirinya berada dalam hujan yang sangat dingin. Nampak Eleanor yang terus menjaga adiknya, merawat Mary Ann sambil menyembunyikan kesedihannya sendiri. Sementara itu sang kolonel juga terlihat selalu teguh dalam cintanya. Ia memilih tetap berada di sisi Mary Ann. Ia pun berusaha melakukan segala cara untuk kesembuhan wanita yang dicintainya. Kolonel Brandon menjemput Nyonya Dashwood, berharap kehadiran ibunda Mary Ann itu bisa membantu kesembuhan putrinya. Akhirnya di suatu pagi, Mary Ann terbangun. Ia melihat pancaran lega di wajah Kolonel Brandon dan hal itu sungguh menyentuh hati Mary Ann. Sang kolonel telah membuktikan kesetiaannya melalui tindakan, bukan kata-kata. Seiring berjalannya waktu dan dari perundungannya, Mary Ann mulai sadar bahwa dirinya memiliki lebih banyak kesamaan dengan sang kolonel. Pria itu bisa memainkan piano sebaik dirinya. Kolonel juga menyukai puisi, dan yang lebih penting, Kolonel Brandon mampu mencintainya sepenuh hati. Satu hari Kolonel Brandon terlihat mengirim sebuah piano ke rumah Nyonya Dashwood. Mary Ann dan keluarganya nampak begitu gembira. Tapi hari-hari mereka belum seceria biasanya karena anak tertua dalam rumah itu belum bisa pulih dari patah hatinya. Apalagi ketika pelayan mereka bercerita bahwa di kota ia melihat adik laki-laki Fanny dan istrinya yaitu Lucy tampil sebagai pengantin baru yang begitu bahagia. Hari terus berlalu sampai suatu ketika Eleanor dan keluarganya melihat seorang pria berkuda berlari menuju rumah mereka. Pria itu ternyata adalah Edward yang datang secara khusus untuk menemui Eleanor. Dalam sebuah kejadian yang tidak terduga, pertunangan Edward dengan Lucy berakhir dengan terhormat. Edward bercerita bahwa Lucy telah memutuskan pertunangan mereka karena Lucy telah jatuh cinta kepada Robert, adik laki-laki Edward. Keduanya menikah minggu lalu dan merekalah yang dilihat oleh pembantu Nyonya Dashwood saat berada di kota. Mendengar itu, ketenangan Eleanor pun akhirnya runtuh. Setelah selama ini memendam kekecewaan dalam diam, Eleanor tak mampu lagi menahannya. Ia mengizinkan dirinya untuk pertama kalinya meluapkan tangisnya di hadapan ibu dan adik-adiknya dan juga Edward. Film diakhiri dengan memperlihatkan Edward yang menyatakan cintanya kepada Eleanor. Ia melamar gadis baik hati itu untuk menjadi istrinya. Pada akhirnya, kesabaran dan kesetiaan serta saling menghormati akan keluar sebagai pemenangnya. Kedua saudari Dashwood itu pun berhasil menemukan cintanya masing-masing. Mereka sama-sama belajar bahwa kebahagiaan terletak bukan pada emosi, melainkan pada akal sehat.